Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Repaldo Simamora dari kelas 10A. Saya di sini akan mempresentasikan masalah ekonomi. Di sini sebab pertama menjelaskan tentang kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan intensitasnya. A. Kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan yang B, kebutuhan sekunder, kebutuhan perlengkapan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya sepatu dan tas. C, kebutuhan tersier, kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya mobil mewah, perhiasan, dan villa mewah. 2. Berdasarkan subjek yang membutuhkan. A. Kebutuhan individu, kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya siswa yang mempunyai buku. B. Kebutuhan umum, kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga dengan kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya dan jaringan listrik. 3. Berdasarkan waktu. A. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. B. Kebutuhan masa mendatang, kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. 4. Berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. A. Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya makanan dan obat-obatan. B. Kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya pelatihan keahlian kerja. B. Barang dan jasa, barang yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. 1. Bagaimana cara memperoleh? A. Barang ekonomi, barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya BBM dan alat-alat elektronik. B. Barang non-ekonomi atau bebas, barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari. 2. Berdasarkan kepentingan. A. Barang inferior, barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya barang tiruan. B. Barang esensial, barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya barang kebutuhan pokok. C. Barang normal, barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya alat-alat komunikasi. D. Barang mewah, barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunaannya. Contohnya mobil mewah. 3. Berdasarkan cara penggunaan. A. Barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu dan perorangan. Contohnya pakaian. B. Barang publik, barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya angkutan umum. 4. Berdasarkan hubungan pemakaian. A. Barang substitusi, barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya beras dan jagung. B. Barang komplementer, barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya kaos kaki dan sepatu. 5. Berdasarkan proses pengolahan. A. Barang mentah, barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya kapas. B. Barang setengah jadi, barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang yang siap pakai. Contohnya benang. C. Barang jadi, barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya baju. 6. Berdasarkan bentuk dan sifat. A. Barang tetap, barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya mesin pabrik. B. Barang penggerak, barang yang bersifat tidak tetap dan masa pemakaiannya pendek. Contohnya bahan bakar. Pada bab terakhir ini menjelaskan C. Kelangkaan, keterbatasan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Penyebab kelangkaan, keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam, kebutuhan sumber daya alam akibat ulah manusia.
keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. D. Masalah ekonomi mikro. Apa dan berapa yang diproduksi? 2. Bagaimana memproduksi? 3. Untuk siapa barang diproduksi? Bab E. Masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran, masalah inflasi, dan masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sekian presentasi saya tutup. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.